Kita lanjutkan kajian kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Surat Qaf, surat ke-50. Masuk ayat 8 tidak? 8 lah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nazzalna minas sama'i ma'am mubarakah. 9. Fa'ambatna bihi jannatin wa habbal hasid. Wan nakhla basiqatin laha tal'un nadid. Rizqan lil ibad. Wa ahyayna bihi baldatan maita kadzalikal khuruj. Kadzabat qablahum qaumu Nuhin wa ashabur rassi wa Thamud wa 'adu wa fir'aun wa ikhwanu Lut wa ashabul aikati wa qaumut Tuba kullun kadzabar rusula fahaqqa wa'id. Afa'ina bil khalqil awal bal hum fi labasin min khalqin jadid. Sampai situ. Ayat yang lalu intinya adalah bahwa orang-orang yang ingkar, kafir, yang tidak beriman, merasa aneh ketika Nabi menyampaikan setelah hidup, mati setelah mati, hidup balik, bahwa nanti akan dikumpul, akan dihisab, ditanya, disidang, dimintai pertanggungjawaban, lalu diberi balasan. Kata mereka, kok namanya ajib, sesuatu yang sangat aneh, ajaib sekali. Setelah mati, hancur, habis, bisa lo nanti. Kemudian kepada orang yang semisal itu, sepanjang zaman di mana saja berada, mereka disuruh memperhatikan, mempelajari, merenungkan ciptaan Allah. Karena ciptaan Allah itu menunjukkan betapa Allah itu Maha Kuasa, Maha Perkasa, Maha Esa, dan Maha Bisa. Tidak ada bagi Allah itu yang sulit, semuanya gampang dan mudah. Cobalah lihat, apakah mereka tidak memperhatikan langit di atas mereka, bumi yang dihamparkan, dan seterusnya, tumbuh tanam-tanaman. Setelah bumi itu tandus, kering, kerontang, tidak ada tanam-tanaman, tidak ada tumbuh-tumbuhan, turun hujan. Lalu bumi yang semula tandus, hidup kembali bumi itu dengan aneka macam tanam-tanaman dan semuanya hidup. Begitu pula nanti akhirat. Itu namanya suatu perbandingan agar mereka dapat memikirkan. Nah, kini nazzalna minas sama, dan kami menurunkan dari langit ma'a air mubarakan, air yang memberi berkah atau yang diberkahi. Fa'ambatna, maka lalu anbatna, kami menumbuhkan, ambata menumbuhkan, na kami, kami menumbuhkan bihi dengannya air itu
jannat, berbagai macam jannat, kebun-kebun, wa habba, dan biji-biji al-hasid yang dapat dituai atau dipanen. Begitu juga nakhla, an-nakhla, pohon kurma, basiqat, yang menyulang tinggi, laha, yang mempunyai tal'un, mayang, mayang yang nadid, bersusun-susun. Nadid itu bersusun-susun. Sebagai rezeki lil ibad, untuk para hamba, wa ahyaina, dan kami hidupkan, bihi, dengan air itu, baldatan maitah, baldah, negeri yang mati, tandus. Kadzalikal khuruj, seperti demikian itulah al-khuruj, keluar dari kubur. Mari kita pahami. Tetap ayat-ayat yang kita baca tadi mengarah kepada keniscayaan. Itu setelah mati akan hidup lagi. Seperti itulah keluar. Bagaimana seperti itu keluar? Coba tengok. Bumi yang disebut dengan baldatan maitah. Baldah kan negeri atau bumi. Yang bumi itu maitah. Maitah itu kering kerontang, tandus, tidak ada tanam-tanaman karena tidak ada air. Maka jadilah negeri mati, yang tidak berpenghuni, tidak ada punya makhluk. Kemudian diturunkan ke negeri yang tandus, ke negeri yang mati itu hujan. Hujan yang membawa berkah, yang mengandung berkah dan yang diberkahi. Kita diajari ketika hujan turun jangan cela, jangan maki, jangan diumpati hujan turun selebat apapun. Doalah shayban nafi'a. Allahumma ya Allah, shayban, hendaknya hujan yang turun kok, hujan yang membawa manfaat, berkah. Kalau labik bana hujan, mohon kepada Allah. Hawalaina, ya Allah, turunkanlah hujanku di sekitar negeri kami. Wala alaina, jangan turunkan hujan tepat di tengah-tengah kami. Ya, alal akam, zarab, wa butunil audiyah, wa manabiti syajar. Turunkanlah hujan ini di bukit-bukit, di dataran tinggi, di lembah-lembah, di banyak-banyak tumbuh tanam-tanaman supaya dapat bermanfaat dan menyerap air. Jangan langsung hujan turun di tengah-tengah negeri kami, nanti badai dan banjir. Itu hujan turun, prinsipnya jangan memaki, jangan mencela, jangan mengupat, jangan mengutuk. Lebih-lebih bahasa orang nama ekstrim. Cuaca ekstrem. Ekstrim atau ekstrem? Atau es krim? Ya. La tasubbur rih. Jangan cela angin. Karena angin itu ma'murah. Angin diperintah. Dia bertiup, dia kencang, dia badai, diperintah. Karena angin itu ada yang membawa hujan. Angin mengerak awan. Awan bertumpuk-tumpuk, bergumpal-gumpal. Kemudian makin tebal, hitam pekat, turun hujan. Jadi kita diajari ketika terjadi langit mendung, gelap, cuaca dingin, kadang diiringi dengan guntur guru,
petir dan kilat, jangan kita mengupat. Mereka sedang bertasbih. Kalau itu yang terjadi, kita baca subhanallah. Subhanallah, subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdi wal malaikatu min khifati. Masucilah Allah yang senantiasa bertasbih kepadanya, ra'du, guruh guntur, wal malaikah, dan para malaikat juga lantaran takut kepada Allah. Jadi kalau kita mencaci, mencela, berarti kita mencaci makhluk yang sedang bertasbih. Angin bertiup, awan bertumpuk-tumpuk, guruh berbunyi, halilintar dan petir, kilat, sabung-sabung. Mereka dengan cara begitu mereka bertasbih. Ada awak cecek, jadi awak pandai awak mencecek, mencela. Justru mintalah rahmat. Kalau kalam mana diiringi dengan angin kencang, badai, nah lindung diri kepada Allah. Di mana Nabi sendiri mengajar kita lindung. Gelisah Nabi itu. Jangan-jangan azab, jangan-jangan petaka. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa yang akan menimpa, apa yang akan terjadi. Nah, ayat tadi kami turunkan dari langit air hujan yang mengandung berkah. Berkah itu kan kebaikan. Kebaikan yang melimpah, yang tercurah, yang banyak, yang terus-menerus bermanfaat. Berkah. Fa'ambatna, maka kami tumbuhkan. Nah, pakai kami itu. Ambatna, berkami. Allah kalau berkami ada yang satu. Sana satu, awak harus satu menyemaikan benih, menanam biji-biji. Maka dengan begitu maka kami tumbuhkan dengan air hujan yang turun itu jannat. Kebun-kebun yang dipenuhi dengan aneka macam pohon-pohonan. Jannat itu kebun-kebun yang punya pohon-pohon yang rindang, itu jannat. Jannah. Kan tak semua kebun-kebun mempunyai pohon-pohon yang rindang. Kadang-kadang gersang. Maka kebun-kebun yang pohonnya rindang, buahnya banyak, namanya jannah. Jannah. Jamaknya jannat. Maka kami tumbuhkan dengan air hujan itu beraneka macam kebun-kebun. Artinya kebun-kebun, pohon-pohon yang banyak, aneka macam di kebun-kebun. Dan juga habba, biji-biji. Aneka macam biji-biji yang hasil siap untuk dipanen. Juga kurma yang menjulang tinggi. Basikat tu tinggi ke atas. Karena kurma tidak bercabang. Apalagi beranting-ranting. Lurus ke atas. Kurma cuma punya tandan dan mayang. Kurma itu suatu pohon yang ajaib. Pohon yang banyak mendatangkan manfaat dan faedah bagi orang Sinan. Dapat ada kurma. Dapat ada kurma. Cuma orang kali dapat agak mirip kerambia. Batangnya bisa ke kayu, bisa ke jambatan, bisa ke tunggak rumah. Pelapahnya bisa. Pelepah kurma bisa untuk aneka macam peralatan. Daun-daunnya bisa ketupik, okay. Kerambia kan. Lidinya bisa untuk segala macam. Buahnya begini semua. Kurma agak mirip-mirip seperti itu, walaupun tidak sama. Yang menjulang tinggi namanya basikat. Kurma itu mempunyai talun mayang. Ana mayang gue. Mayang ada. Awak kena cok macam mayang. Rambutnya bak mayang terurai. Semua beri mata. Mayang
mempunyai mayang yang tersusun, nadid, mayang-mayang tersusun rapi indah. Dari mayang-mayang itulah muncul nanti indah, mempesona. Lebih-lebih bagi orang yang punya kebun. Awak dia tidak pernah mencari itu, atau kali sekali tidak terasa. Dalam paling kebun-kebun awak ini parak-parak saja. Itu semua rezeki, rizqan lil ibadi, rezeki sebagai rezeki untuk para hamba. Semenjak air turun sampai aneka macam pohon-pohon buah-buahan yang siap untuk dipanen itu, semuanya rezeki. Air rezeki, bahkan air itu namanya rezeki. Allah menurunkan rezeki dari langit, artinya turun hujan. Hujan itu rezeki. Karena dengan turunnya hujan, di samping hujan itu dapat kita minum, maka dia menumbuhkan aneka macam sumber rezeki bagi kita. Rezeki. Semuanya itu rizqan lil ibad, sebagai rezeki bagi hamba-hamba. Wa ahyayna bihi, dan kami hidupkan dengannya hujan itu negeri yang mati. Seperti itu pula Al-Khuruj. Al-Khuruj keluar daripada kubur. Namanya khuruj. Kalau dalam surat Zalzalah, yasduru, muncul, timbul. Terkadang sebut dengan kebangkitan. Ini beda-beda tuh. Kalau khuruj, ini dari dalam, terus muncul kata keluar. Kalau yasduru, muncul, timbul. Kalau biasa, ba'as, namanya bangkit. Nusyur, berkumpul. Prosesnya begitu. Begini. Setelah dibikin oleh Allah bumi baru, karena bumi lama kan habis. Ketika kiamat terjadi kan bumi lama habis. Habislah, masa habis. Diganti bumi baru, langit baru. Dalam surah Ibrahim dikatakan yauma tubaddalul ardu ghairal ard was samawat. Saat hari di mana bumi diganti dengan bumi baru, langit diganti dengan langit baru. Langit lama kan sudah pecah. Izas sama'un syaqqat, izas sama'un fatarat, as-sama'u munfatirun bih. Itu mengisyaratkan langit pecah habis. Tercipta alam berikutnya, lalu bumi baru terhampar. Bumi baru itu tandus, tidak ada tanaman, gunung tidak ada, bukit tidak ada, lembah tidak ada, ngarai tidak ada, sungai tidak ada, danau pun tidak ada. Tidak ada, datar sejauh mata memandang. Datar. Berapa luasnya? Wallahu alam. Kemudian turun hujan. Hujan maksudnya air. Turun air dari bawah arash, menggenangi bumi baru. Setelah tergenang sekian lama, lalu airnya menyusut. Kemudian setelah menyusut, mulai bumi baru ringkah-ringkah, retak-retak. Setelah ringkah-ringkah, retak-retak, muncul tubuh kita manusia. Yasduru, muncul, keluar, khuruj, keluar. Karena jasad kita dibentuk dalam tanah. Jasad baru kita dibentuk dalam tanah.
bibitnya bibit lama. Ambillah jaguang, masukkan jaguang ke tanah. Jika 1 hari 2 hari muncul nih keteh, balah tanah rangkah. Kacang, itu tuh, terkuat dia tanah. Namanya tasyakkak. Maka daripada ringkah-ringkahan itu muncullah tubuh-tubuh manusia. Bapak, pas seperti hujan turun ke tanah yang tandus, setelah berair, mulai ringkah-ringkah tanah keluar tumbuh-tumbuhan. Seperti itu pula kamu nanti akan dibangkitkan. Namanya kadzalika tukhrajun atau kadzalikal khuruj. Seperti itu pula bagaimana tanah yang tandus turun hujan, tidak lama kemudian retak dan tumbuh. Di tubuh kita berkali-kali kita sampaikan ada satu tulang yang tidak akan habis. Namanya tulang ekor. Tulang ekor paling bawah. Kalau kecil orang wak, tunciang namanya. Itu tunciang. Runcing, lancip, menghadap ke bawah. Namanya ujung bumi. Kalau tantak wak, santian sakit. Kadang-kadang bungkuk orang. Dalam hadis katakan ujung bumi itu tampang jasad. Setelah kiamat, dan kita tidak tahu, bahkan mereka pun tidak tahu bijo-bijo wakko di mana berada. So kiamat kan hancur-hancuran, baklincau-pincau. Di mana bijo-bijo wak terletak, tidak tahu. Sebanyak tu muka luak. Nagari la porak-poranda habis. Gunung lama latui. Nagari gampau. Lautan meluap. Kama bijo wak entahlah. Tapi caranya nanti begitu saya. Tumbuh asalnya keluar setelah dia turun. Kalau lah tidak tahu wak, dan tidak diberitahu, awakku keluar nanti di daerah ma. Entah, itu tidak tahu. Di tumpak ma. Apakah kita serentak bersusu balik? Ini tidak tahu. Kalau wak kini kau kan di Bukit Tinggi kau. Apakah orang Bukit Tinggi sama lo nanti keluarnya? Tidak tahu. Tidak ada kita tahu. Kau Bukit Tinggi kan? Tak kubur Bukit Tinggi. Cuman ketika keluar daripada jasad, keluar daripada kubur, apakah kita muncul, timbul? Tidak ada. Sekelompok lah balik. Ya tahu. Sampai kini belum tahu lah. Tapi bentuknya ya. Sebab ketika itu kenal mengenal. Ketusumbu sinan, ketusumbu situ, keluar situ, kenal mengenal. Dalam beberapa riwayat dikatakan Nabi seakan-akan melihat tabayang di beliau, umat beliau sedang mengibih-ngibih kabui di badan. Tahu ngibih? Tidak. Tangan berkabui, baju berkabui. Lalu pengen mana kau? Nampak-nampak dan boh kalian kau mengibih-ngibihan kabui yang menempel di tubuh kalian. Karena jasad beliau yang paling dulu daripada kita. Jasad yang paling dulu keluar
di antara kita Nabi Muhammad. Di beliau menampak siapa umat beliau yang keluar di kubur masing-masing. Yauma idzi yasdurun nasu ashtata. Pada saat itu manusia muncul timbul keluar. Apakah ketika itulah banguk? Dua pendapat. Ada yang mengecekkan sajak di tanah kita lah banguk, roh lah masuk balik. Ada juga yang memahami setelah jasad keluar roh masuk. Mana yang betul? Wallahu alam. Tidak tahu. Itulah suasana kebangkitan, suasana hidup kembali. Bagaikan tanah yang mati, tidak ada tanam-tanaman, turun hujan. Jadi caranya supaya bibit-bibit dalam tanah itu keluar, supaya bibit-bibit dan tanduk dan tanah keluar, caranya siram ya iya, nak keluar no. Cuma kau turun nanti air hujan. Sebanyak itu umat manusia. Sajak Nabi Adam ya. Sajak Nabi Adam alaihissalam. Lalu tiba saatnya kebangkitan. Bermunculan masing-masing jasad. Ekor suasana yang paling mengerikan, paling menakutkan. Di mana Nabi sendiri membaca doa, Allahumma kini adzabaka yauma tab'atsu ibadak. Ya Allah, pelihara hambamu, pelihara aku dengan daripada siksamu saat di mana engkau membangkitkan hambamu. Qini adzabaka yauma tab'atsu ibadak. Pelihara aku daripada azabmu saat engkau membangkitkan kembali hamba-hambamu. Bila Nabi baca kalau tak? Kanan ni buah. Dah saya baca zikir. Allahumma qini adzabaka yauma tab'atsu ibadak 3 kali. Kenapa? Ia bisa jadi awak lalu malam hari itu terjagonya di kiamat selesai. Lalu kan? Kalau jago pagi, berarti kita lah bangkit balik satu hari. Kebangkitan kecil. Sebelum munculnya kebangkitan besar. Kebangkitan kecil, hidup kecil setelah lauk. Kebangkitan besar setelah mati. Maka setiap pagi kita dikarenakan bahwa suatu saat nanti kita setelah mati akan dibangkitkan hidup lagi. Sebagaimana setelah tidur semalam bangkit balik. Keluar jasad kita masing-masing bertelanjang, tidak berbaju, hanya bisa melihat sesuatu. Orang sibuk dengan pikiran masing-masing. Yubassarunahu, bisa lihat, bisa nampak. Cuma proses selanjutnya tidak tahu ada. Itulah suasana keadaan orang ketika keluar. Kadzalikal khuruj, seperti itulah keluar daripada bumi mahsyar. Bagaimana keluarnya biji-biji, tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman dari tanah yang tandus, begitu pula nanti kamu akan keluar. Bertelanjang boleh? Ya, bertelanjang boleh. Boleh mana? Tidak baju, tidak bersarawan, tidak berkhitan. Tidak kasinan pengenal orang. Pengenal orang ketika itu disita oleh situasi dan kondisi. Ada pengenal. Nabi Muhammad lah dikasih baju. Nabi Ibrahim lah dikasih baju. Awak-awak namanya buhman, dalam keadaan tidak bawa apa-apa, tidak memiliki apa-apa, habis ketika. Dan di para orang kini,
Sampai 2024 orang masih bersigigih aku. Antahalah drama yang terjadi. Satu hari waktu kasih terus dramanya, episodenya. Kau bagi kita narajin mencari mencari media sosial. Satu hari ada drama baru kejadian menjelang tahun 2024 di luar nalar. Episode luar nalar. Nah, semuanya itu tidak berguna. Ketika kiamat, apa yang kita perceligian, apa yang kita kampen, apa yang kita ambisikan, apa yang kita cari, habis. Tinggal tidak bawa apa-apa. Dan dibawa amal saleh. Amal saleh tidak kirat. Nah, ketika sang kita kumpulan, cuman kita dikasih baju kapan? Kita kembali berpakaian kapan? Tidak ada pasti hadisnya, karena ulama-ulama pun berbeda dalam menyampaikan kapan kita mulai dikasih baju. Dan bara lamonyo bati lanjang. Ba mode bajunya. Tidak tahu pak. Tidak tahu pak. Karena baju dunia apa ditinggal? Baju di dunia kalah ditinggal. Ya, saya. Habis. Tinggal mari kan? Saya. Nah, otomatis kita bagaimana kamu dilahirkan tidak membawa apa-apa, maka pulang pun tidak mau apa-apa, dibangkitkan pun tidak bawa apa-apa. Yang ada cuma karya. Karya itu disebut dengan amal. Ada amal saleh, ada amal salah. Nah, itu kunci tadi. Kadzalikal khuruj, seperti itu pula lah kamu keluar. Khuruj keluar. Keluar maksudnya keluar dari kubur. Bukan khuruj model kawan-kawan yang bertablih, itu lain kaji. Kadzabat qablahum qaumun Nuhin wa ashabur rasi wa thamud. Kita sembang haji. Kadzabat, telah mendustakan. Ayat 2 balik. Telah mendustakan qablahum, sebelum mereka. Qablah kaum Nuh, kaum Nabi Nuh, dan ashabur rasi, dan ashab penduduk ras, atau satu nama kaum ras, wa Thamud, dan kaum Thamud, wa Adun, dan demikian juga Ad, dan Fir'aun, wa ikhwanu Lut, dan kawan-kawan Lut. Aku kan kadzabat qablahum. Nah, itu boleh. Kadzabat, telah mendustakan. Kadzabat, sebelum orang-orang kafir yang hidup zaman Nabi, sebelum orang Quraisy, sebelum orang musyrikin Quraisy dulu pun telah mendustakan pula. Tidak mempercayai, tidak meyakini umat kepada ajakan para nabi mereka. Kita ulang. Sebelum orang Quraisy mendustakan, membantah, mengingkari, menentang, yang rasa heran dan tercanggang, masuk hidup balik. Sebelum mereka, qabla, sebelum mereka kaum Quraisy. Maka termasuk kini hum ko siasen, yang separangai. Ini sebelum mereka para pengingkar, sebelum mereka para pembangkang, para kufur, maka telah mendustakan pula dulu umat yang pertama, umat Nabi Nuh. Karena Nabi Adam tidak punya umat. Nabi Adam punya anak, punya keturunan. Nah, Rasul pertama yang punya umat Nuh alaihissalam.
Sebelum kalian kau mendustakan Muhammad atau ke Nabi Muhammad, ya Muhammad, sebelum mereka kau menentang aku, sebelum kau jauh sebelumnya Nabi Nuh lah ditentangnya. Intinya bukan hanya engkau sendiri yang ditentang ya Muhammad. Bukan hanya engkau yang didustakan, dipungkiri. Nabi Nuh juga. Bahkan Nabi Nuh lama lah, 950 tahun lah. Ya? Nabi Nuh kan lama, 950 tahun. Mengah? Berdakwah, bukan hidup. Telah mendustakan para rasul qablahum, sebelum mereka orang Quraisy, yaitu kaum Nuh dan ashabur rasi, penduduk negeri Ras. Ashabur rasi, penduduk negeri Ras. Dan juga kaum Thamud kaum Nabi Saleh, Thamud. Dan juga Ad kaum Nabi Hud. Ad kau mempunyai fisik yang kuat-kuat, besar-besar, sehingga mereka pamer, bangga, merasa orang yang punya fisik yang kuat, badannya besar. Sampai kaum Ad bilang, man asyaddu minna quwwah, tidak ada orang yang lebih kuat, tidak ada orang lebih kuat daripada kita. Ad dan Fir'aun, nah jadi kita Fir'aun serta ikhwanul Lut. Siapa ikhwanul Lut? Kaum Nabi Lut. Intinya, ya Muhammad, kau kan Nabi Muhammad, bukan engkau saja yang didustakan, bukan saja engkau saja yang diingkari dan ditolak, tapi jauh sebelum mereka orang kampung Moko, Muhammad dah dulu umat Nabi Nuh. Umat Nabi Nuh sampai ke bawah mendustakan, mengingkari, menolak, sehingga Nabi Muhammad tidak merasa sendirian, karena semua rasul juga mengalami sama. Cuman akibat mereka mendustakanku lah jadi kita, mereka dihancurkan, dibinasakan. Begitu juga di bawah nanti ashabul aikah. Ashabul aikah wa qaumut tuba. Siapa ashabul aikah? Penduduk negeri Aikah. Nanti kita jadikan 5 penduduknya. Wa qaum, dan kaum Tuba, kaum Tuba. Di mana kaum Tuba nanti kita jelaskan. Kulun setiap, semuanya, masing-masing umat, masing-masing kaum. Kaum Nabi Nuh, kaum Saleh, kaum Ashabur Rasi, kaum Samud, kaum Ad, kaum Fir'aun, dan saudara-saudara Lut seterusnya. Nah, termasuk di sini Ashabul Aikah, itu orang-orang yang bertempat tinggal di Aikah. Dan kaum Tuba. Masing-masing kaum itu semenjak kaum Nabi Nuh sampai terakhir, semuanya itu mendustakan para rasul-rasul. Gagalkah rasul? Tak ada rasul yang gagal. Tapi ada rasul yang umatnya tidak barah. Umatnya seketik, ketika melintas sirat nampak umatnya 1 orang atau 2 atau 3 orang. Ada nabi-nabi yang melintasi sirat melenggang surang saya. Tidak ada pengikut. Pengikut malih mangga menentang. Ada yang punya pengikut 2, 3, sampai 5. Para rasul itu nampaknya kita bahasa
masalah dapat petunjuk orang, dapat petunjuk orang bukan kepandaian kita. Siapa? Nabi pasti pandai lah. Cerdik cendekia lah Nabi. Tapi kenapa orang nak mengikuti beliau? Gambaran kita. Bahasa tidak akan semua orang mau mengikuti hidayah. Rasul pun tidak bisa. Yang salah hidayah adalah urusan Allah. Kita hanya menuntun. Menuntun, menunjuki, mengajari, menjadikan. Itu kerja guru. Tapi membuka hati orang. Ada orang-orang yang tertutup hatinya. Karena menurut Allah tidak pantas, tidak patut. Allah pada yang tahu. Kadabat namanya. Kadabat. Telah mendustakan pula. Jauh sebelum engkau ya Muhammad. Dulu kaum Nabi. Siapa yang pernah tahu? Allah lah. Makanya bagi siapa yang baca Al-Quran akan tahu dapat sejarah asli. Sejarah asli. Bahas sejarah asli, Allah tidak akan berbohong. Allah pasti benar. Jadi apa yang tercantum dalam Quran semuanya tidak ada kebohongan. Berarti siapa yang baca Quran ini akan mendapatkan kisah yang asli. Kisah Nabi Nuh. Kehancuran mereka. Karena Nabi Nuh itu didustakan. Nabi Nuh didustakan, Nabi Salih didustakan, Nabi Hud didustakan, Nabi Shu'aib didustakan, Nabi lain. Semuanya diingkari, ditolak, didustakan oleh umatnya masing-masing. Maka tiap-tiap mereka kulun, masing-masing mereka, tiap-tiap mereka kulun atau semua mendustakan para rasul, maka haklah anha sudah pastilah berlaku atas mereka wa'id, janjiku, yaitu ancamanku. Ancaman Allah, siapapun yang menentang, ingkar, bangkang, memusuhi para rasul, tidak percaya, dilanjutkannya penentang itu sampai mati. Tidak tobat, tidak insaf. Di sekolah kejikan bahasa hak wa'id, sudah pastilah dia akan mendapatkan wa'idi, ancamanku, kata Allah. Ancamanku, kata Allah. Afa'ina bil khalqil awal. Di bawah sekali. Apakah makanya aina, apakah kami merasa lemah, merasa letih dalam menciptakan yang pertama? Balhum fi lafsim min khalqi jadid. Bahkan mereka masih dalam keraguan-keraguan tentang penciptaan makhluk yang baru. Tanyanya afaina, itu tanyanya. Apakah kami merasa lemah? Ana lemah siko untuk maidu yang sudah mati ciko. Tidak kesusah, tidak kepayah, tidak kesari. Bil khalqil awal. Khalqil awal kah? Kita kah? Sebelum mati itu makhluk awal. Setelah kita mati, makhluk yang kedua. Bisa kok? Kita masih hidup kah? Kau masih penciptaan pertama. Kau lah mati, hidup balik penciptaan kedua. Apakah kami kau merasa lemah dari memulai penciptaan kamu dulu di dunia? Setelah kamu jadi orang, lalu kamu mati, kasusah lo tah kami balik menciptakan sebagaimana penciptaan pertama. Enggak, kami tak lemah. Gampang bagi Allah. Sabananya balhum
sebenarnya mereka itu masih dalam keraguan-raguan. Fi labsin, masih dalam keraguan-raguan daripada penciptaan yang baru. Itu intinya. Intinya begitu. Mereka tidak yakin, tidak percaya bahwa Allah akan menghidupkan mereka lagi, menciptakan jasad baru mereka lagi. Syukur awakku termasuk orang yang percaya. Aku ni percaya agar kita berbekal, bersiap untuk menghadapi hari itu. Karena perjalanan kita tidak berakhir di dunia. Akhir perjalanan kita di surga. Di dunia hanyalah tempat singgahan. Dunia ini hanyalah tempat singgahan. No, lama-lama akan ditinggalkan. Maka hiduplah di dunia aku dengan niat tidak lama-lama. Kanun sebentar, sekedar mengurus urusan, selesai beko, pulang balik. Segitu dunianya. Setelah itu kita akan kembalikan kepada Allah. Dikasih kita suatu keyakinan, percaya itu. Karena tidak semua orang sebab yakin percaya aku tidak tergantungnya ilmu. Profesor, doktor, praktisi segala macam tidak tergantung itu. Kepercayaan itu yakin tergantung di hati. Allah yang membuka hati orang untuk menerima keyakinan kepercayaan. Kita kini ko alhamdulillah lebih percaya ke mati, lebih percaya ke hidup, lebih percaya ke hisab balik lah. Tinggal mempermantap, tinggal memperdalam. Tapi ada orang yang merasa meyakini tidak percaya Allah tidak mampu memberi. Allah itu lemah. Apakah kami lemah dalam penciptaan yang pertama? Untuk kalian. Atau logikanya, mana payah membuat balik atau mengulang? Membuat atau mengulang? Mudah mengulang. Kalau mengulang, media silih. Jadi mengulang penciptaan baru itu boleh gampang bagi Allah. Gampang. Cuman bagi Allah semuanya gampang. Etong-etong awaknya, nama lebih gampang mengulang balik atau membuat awal. Gampang mengulang balik. Nah, mengulang kamu balik itu tidak sulit ya Allah. Walaupun bagi Allah itu bagi Allah itu gampang semuanya. Gampang semua. Nah, inti kaji kita di hari ini menjelaskan kepada kita bahwa diingatkan ada nanti suatu saat namanya al-khuruj. Anan al-khuruj, keluar jasad kita di mahsyar nanti, lalu roh kita diperintahkan masuk ke alam. Terjadi kehidupan. Terjadinya kehidupan kau, ikut yang diingkari oleh anak percaya. Bagi kita untuk nambah percaya kita, ya buka-buka Quran, baca-baca, pelajari Quran dan dengar kaji. Itu menambah banyak amal. Karena tidak semua orang yang percaya nukah. Tidak semua orang percaya. Tidak. Karena percayaan itu tidak letak di hati. Kepercayaan itu wilayah hati. Percaya itu kepada yang gaib. Ada yang gaib itu dua. Pertama gaib sementara. Ana ada di rumah wak. Gaib dok gini kok. Entah mengapa orang. Itu sementara. Ada gaib yang selama-lamanya. Antunya akhirat. Akhirat. Keyakinan kita kepada adanya hidup balik, itu yang membuat kita kok waspada, hati-hati, bersiap, berbekal dan berbinas. Jangan habiskan masa-masa hidup kau dengan buang-buang. Isilah, nanti menyesal. Karena janji Allah pasti terjadi. Nama lebih kuat, nama lebih hebat, penciptaan dulu atau kini lebih susah lah dulu lah. Mau ulangnya tak susah, tak gampang Allah. Antum asyaddu khalqan ami sama. Kamu kok nampak yang parah nampak yang payah medianya atau kamu kebenaranlah kamu kok itu soal. Dan terakhir bahwa ayat itu pun menjelaskan kepada kita
banyak kaum-kaum yang sudah binasa. Ditimpa bencana dan petaka saja minua. Cuman bamang kau nak jadi pelajaran. Pokoknya sudah kita kau jalan-jalanlah. Bukan jalan-jalan maksudnya wisata religi. Jalan-jalanlah melihat negeri-negeri hancur yang binasa. Dapat kita pelajaran berharga. Kalau ada waktu aman dalam perjalanan jalan-jalan. Menjalan-jalan ke negeri yang hancur binasa itu akan menambah keimanan kita. Jalan-jalan situ, kalau jalan-jalan ke tepi indah, tidak perlu suruh orang. Siru, berjalanlah, afalam yasiru, mengimbaralah. Tengok negeri-negeri, bagaimana negeri itu yang telah mendustakan Allah, apa akibatnya. Supaya menambah keimanan kita dan keyakinan kita. Itu kejiwaan syari kita. Benar. Khuruj keluar di kubah. Khuruj. Kalau muncul yasdurun nasu. Kalau berkumpul nusyur. Kalau hidup balik biasa kebangkitan. Selesai kejiwa. Semoga iman kita bertambah. Keyakinan kita makin kuat, makin mantap. Lebih-lebih tentang ayat-ayat yang menjelaskan tentang kemahakuasaan Allah untuk menghidupkan yang sudah mati. Sekian saja. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.